Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan insyaallah ihsan kepada kita. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang istiqomah. Kemudian salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan oleh beliau sebagai umat dan mendapatkan syafaat dari beliau nanti baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu pintu-pintu menuju Allah. Kenapa di sini dikasih judul pintu-pintu menuju Allah? Karena hakikatnya kita hidup ini, yang kita cari di dunia ini hanyalah Allah gitu. Jadi kalau ada orang bertanya gitu, apa tujuan hidup? Ya tujuan hidup itu adalah Allah gitu. Maksudnya gimana gitu? Segala apapun yang kita lakukan, baik itu untuk dunia maupun akhirat kita, semuanya kita berniat untuk mencari keridhaan Allah. Kita dalam perjalanan hidup ini dihadapkan dengan berbagai masalah. Masalah-masalah inilah yang akan membuat kita dewasa, yang akan membuat kita menjadi hidup ini benar-benar lebih hidup gitu. Jadi untuk menghadapi hidup ini kita harus bisa dapat menemukan kunci-kuncinya atau rahasia-rahasia hidup ini, membuat hidup ini menjadi lebih mudah. Bagaimana membuat hidup ini menjadi lebih mudah? Ya kita harus mencari jalannya gitu. Nah, jalan tercepat untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, kita bisa terkoneksi dengan yang namanya Tuhan atau Allah secara hakikatnya gitu. Jadi ketika kita membaca surat ayat dalam Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah aku ke jalan Allah gitu, ke jalanmu ya Allah gitu. Jadi jalan Allah itu adalah jalan menuju Allah gitu. Ketika seseorang udah sampai ke Allahnya gitu, maka Allah itu udah berada di hatinya gitu. Kalau Allah sudah berada di hatinya, maka akan bertahta 99 sifat Allah. Misalnya sifat-sifat al-asmaul husna itu, yaitu contohnya misalnya Allah bersifat maha pengasih, maha penyayang. Itu akan terpancar keluar dari dirinya itu sifat pengasih dan penyayang gitu. Jadi kalau orang sudah mengaku Islam, sudah mengaku beriman, tapi dia nggak ada sifat pengasih dan penyayang dalam dirinya, berarti dia nggak beriman gitu. Baru Islam aja, baru cuma beragama Islam gitu, dia belum beriman gitu. Jadi kalau orang udah Islam, udah beriman, maka sifat-sifat Allah itu akan masuk ke dalam dirinya. Kemudian bagaimana komposisinya itu, semakin banyak sifat-sifat Allah itu dia koleksi dalam hati sanubarinya, maka dia itu insya Allah disebut hamba Allah yang paling bertakwa. Jadi kita bisa lihat, kita ambil contoh-contoh dari berbagai macam sifat Allah itu, dari 99 asmaul husna itu, yaitu misalnya sifat pengasih tadi, sifat penyayang tadi. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin menjadi wali Allah, kekasih Allah, maka kita harus mengamalkan sifat pengasih dan penyayang. Maka kita akan dekat sama yang maha pengasih, maha penyayang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat Allah itu maha suci, yaitu Al-Qudus. Kalau kita ingin dekat dengan yang maha suci, kita harus suci juga. Yang suci itu apa? Lahir batin kita gitu. Kemudian sifat Allah yang lain apa? Al-Wali misalnya gitu. Allah bersifat wali itu maha melindungi gitu. Jadi kenapa disebut ada kata-kata wali Allah, waliullah gitu. Wali Allah itulah kekasih Allah, orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Jadi
perlindungan dari Allah itu adalah suatu tingkatan paling tinggi gitu yang diberikan Allah kepada hambanya gitu. Jadi orang yang bersifat wali Allah, yang waliullah itu dia akan melindungi gitu, melindungi dirinya dan keluarganya sebagaimana yang ada dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, orang yang jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Jadi itu skop wali dalam ukuran kecil. Jadi kalau wali dalam ukuran besar, dia akan melindungi diri, keluarganya dan umat gitu. Dari apa gitu? Ya dari kejahatan makhluk-makhluk yang yang bisa menyesatkan umat manusia ini gitu. Kemudian ada sifat-sifat Allah yang lain, misalnya asyakur misalnya gitu. Asyakur itu maha bersyukur gitu. Jadi Allah bersifat maha bersyukur. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ya kita harus bersyukur gitu. Bersyukur ketika diberi nikmat. Nah, kemudian sifat Allah yang lain yaitu as-sabar misalnya, lawan dari bersyukur. Kalau kita diberi ujian, kita bersabar. Jadi Allah itu dekat dengan hambanya yang bersabar. Jadi dua-duanya bisa dekat gitu. Membuat seseorang itu dekat dengan Allah, bisa dengan ujian atau bisa dengan nikmat yang diberikannya gitu. Lalu apalagi kita ambil contohnya secara acak aja gitu ya. Salah satu sifat Allah yaitu misalnya maha benar, al-haq gitu. Allah bersifat maha benar. Jadi kalau seseorang ingin dekat dengan Allah dengan maha benar itu, dia harus bagaimana gitu? Dia harus benar-benar memposisikan diri itu maha salah gitu. Dia merasa diri itu banyak salah. Kalau seseorang udah merasa dirinya bersalah, maka dia bisa dekat dengan maha benar. Kalau seseorang itu merasa dirinya benar, maka dia akan jauh dari maha benar gitu. Jadi itu kuncinya gitu. Kemudian apalagi sifat Allah gitu. Misalnya sifat Allah maha pemberi rezeki, ar-razak. Allah itu maha pemberi rezeki. Jadi seseorang itu bisa dekat dengan Allah kalau dia suka memberi gitu. Rezeki yang dia dapat itu dia berikan kepada orang lain, kepada makhluk lain gitu. Maka dia akan dekat dengan Allah gitu. Nah, kemudian 99 sifat Allah ini, setiap orang yang memiliki mengamalkan sifat itu, dia otomatis sudah Allah itu udah ada di dalam hatinya sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nanya Allah itu di mana gitu. Nah, Allah itu udah ada gitu. Ada di hati orang-orang beriman gitu. Dan Allah itu bisa datang dan bisa pergi gitu. Sesukanya gitu. Ya tergantung orangnya gitu. Apakah dia ingat sama Allah gitu. Kalau kita ingat sama Allah, Allah akan lebih ingat lagi sama kita gitu. Jadi 99 sifat Allah itu, dari 99 sifat itulah 99 pintu itu kita bisa menuju Allah. Kalau kita di hati kita udah ada Allah, kita nggak perlu risau gitu. Nggak perlu cemas, karena orang yang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia nggak susah, nggak bersedih hati gitu, nggak ada galau di hatinya gitu, karena sudah ada Allah di hatinya gitu. Jadi kalau Allah sudah ada di hati orang beriman, maka hidupnya akan tenang. Nah, jadi agama ini jangan kita bikin sulit gitu. Agama ini sebenarnya mudah dipahami kalau dengan kita bisa berpikir secara sederhana. Kalau kita kebanyakan dalil, ujung-ujungnya dalil akan dibalas dengan dalil. Lalu gimana kalau misalnya dalil itu bentrok gitu? Maka nanti kita akan melihat akan adu argumen, akhirnya terjadilah peperangan pendapat, ujung-ujungnya musuhan gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Allah menurunkan Islam ini sebenarnya salah satu bentuk kasih sayang Allah. Allah itu bersifat as-salam. As-salam itu maha memberikan keselamatan. Bukti dia memberikan keselamatan kepada kita itu dia berikan, hadiahkan kita Islam. Jadi as-salam itu adalah maha pemberi selamat gitu, yang memberikan keselamatan gitu. Itu Allah. Jadi orang yang ada sifat as-salam dalam dirinya, sifat penyelamat, dia akan menyelamatkan gitu.
menyelamatkan lahir batin siapapun gitu, dari secara fisik maupun secara fisik dan non fisik gitu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak hanya menyelamatkan dirinya dan keluarganya, dan beliau juga menyelamatkan umat ini gitu dari pengaruh-pengaruh jahat, dari sifat-sifat jahat yang datang dari diri sendiri maupun orang lain gitu, dan makhluk-makhluk lain. Jadi karakter penyelamat itu adalah orang yang ada sifat Allah di hatinya gitu, yaitu as-salam gitu. Jadi kita jangan asal-asal panggil ya salam gitu. Jadi ya salam itu sebenarnya adalah sifat apa? Kita memohon perlindungan dari Allah. Ketika mengucapkan ya salam itu mohon perlindungan Allah, semoga kita diberikan Allah keselamatan. Ya, salah satu mendapatkan keselamatan itu ya dengan Islam gitu. Kemudian kalau kita ingin aman ya kita beriman gitu. Kalau ingin selamat ya Islam gitu. Kita beragama Islam. Jadi salah satu sifat Allah itu adalah mukmin, yaitu yang memberikan keamanan gitu. Orang kalau udah beriman dia aman gitu. Jadi kalau orang udah beriman dia aman, berarti ada Allah di hatinya gitu. Begitu aja ngeceknya gitu. Jadi sederhana kita memahami agama ini gitu. Jadi mudah-mudahan 99 sifat Allah itu kita bisa lihat sendiri gitu di apa? Di Google, di buku-buku agama begitu. Kita bisa lihat bahwa sangat gampang untuk dekat dengan Allah itu secara teorinya gitu. Dan pengamalannya itu butuh perjuangan gitu. Dan semoga penjelasan pencerahan kali ini bisa diambil manfaatnya dan bisa kita amalkan 99 sifat Allah itu, dan bisa membuat kita bisa menuju Allah dan menghadirkan Allah itu di hati kita gitu. Kita diawasi mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ketika kita dikasih nikmat kita bisa bersyukur, dikasih ujian kita bisa bersabar. Ketika ketika keadaan kacau balau kita bisa memberikan keamanan, keselamatan pada diri kita dan lingkungan kita dan kepada siapapun gitu yang kita temui gitu. Semoga penjelasan kali ini bisa kita amalkan dan menjadi ilmu dan membuat kita bisa menjadi, insya Allah menjadi wali Allah di dunia maupun di akhirat. Semoga dapat diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.